Hula semuanya, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya, Fang Han sampai geleng-geleng kepala. Kalau aura iblisnya begitu sangatlah kuat, Fang Qian memberitahu ya, dulunya Kaisar Air tidaklah seperti ini. Semua ini gara-gara dia membentuk inti iblis, membuat dirinya tidak terkendalikan, dan sampailah dia di level ke-7 dari kemampuan ilahi. Dan dulunya, Qing Sui serta Komandan Iblis bekerja sama untuklah menghabisi nyawa dari iblis surgawi Kaisar Api. Tetapi kenyataannya, dia memiliki jiwa abadi guys. Jadi ya, satu-satunya cara hanya bisa untuklah menyegelnya. Dan karena dari semua ciwi-ciwi ini tidak ada yang bisa menghadapi Kaisar Air, hanya Fang Han seorang sajalah yang bisa, dia pun memutuskan untuklah bertarung. Sedangkan untuk para ciwi-ciwi ini akanlah berjaga di luar agarlah pasukan iblis ini tidaklah merajalela guys. Sehingga pertarungan Fang Han dengan Kaisar Air dimulai. Sama-sama berada di kemampuan ilahi, tetapi ya tingkatan dari Kaisar Api jauh lebih tinggi. Dia berada di tingkat 7, sedangkan Fang Han berada di tahap pertama. Meski begitu, Fang Han tidak akanlah terkalahkan, sebab ya dia memiliki banyak sekali artefak dan beberapa keterampilan. Contohnya aja ya, dia langsunglah menggunakan Kaisar Kayu, membuat seluruh pasukan iblis yang mengelilinginya terhempaskan guys. Setelah terjadinya bentrokan, Fang Han kembali memprovokasinya. Dia yang berada di tingkat 7 melakukan serangan secara mendadak kepada orang yang berada di tahap kedua. Oh, ternyata tahap kedua toh. Apakah dengan tindakan dia seperti ini sama sekali tidaklah malu? Jawaban darinya, kalau di masa lalu ya, dia juga pernah disergap oleh orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Jadi, dia belajar dari pengalaman dan tidak ingin lagi dikurung selama bertahun-tahun. Dan karena dia telah bebas, siapapun yang memiliki hubungan dengan Fang Qingsui serta Komandan Iblis haruslah dimusnahkan. Sehingga dia pun membuat penghalang yang hanya dapat ditembus oleh seseorang yang berada tingkat keempat kemampuan ilahi atau lebih tinggi. Waduh, malah membuat arena dia. Tidak sampai di situ, Kaisar Air juga mengetahui identitas dari Fang Han karena dia telah menggunakan kekuatan iblis kuno serta 5 Kaisar Agung. Hal ini membuat dirinya semakin inginlah mendapati Fang Han dan ingin lebih tahu rahasia apa lagi yang telah dia sembunyikan. Dan pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Di dalam pertarungan, Fang Han terpaksa untuklah mengeluarkan singa api. Alhasil, Kaisar Air benar-benar kewalahan. Dan Fang Han kembali memprovokasinya. Kalau inti emasnya hancur dan kekuatannya sudah mulai terkuras, tampaknya ya kalau dia tidak akanlah mengetahui semua rahasianya. Lantas, dia pun terpancing dan mengeluarkan seni iblis tertinggi dari sekte iblis. Nagayan memintanya berhati-hati jangan menghadapinya secara langsung. Sehingga Fang Han mengubah 3 singa apinya menjadi formasi perlindungan. Dan keluarlah teknik pemotong surgawi yang langsunglah menghancurkan formasi singa api. Dan Fang Han kini terluka. Mendapati kesempatan, Raja Air langsunglah menarik tubuhnya. Dan Fang Han haruslah berakhir di jantur. Dengan dipertanyakan trik apa lagi yang dia miliki. Lalu, kuali 5 Raja Penjara langsunglah mengarah kepada Fang Han, membuat sang Raja Air sungguh begitu terkejut. Bisa-bisanya kuali 5 Raja berada di tangannya guys. Dan dia langsunglah mengejarnya, karena kuali 5 Raja ini sangatlah dia inginkan guys. Sehingga terjadinya kejar-kejaran. Sedangkan untuk Fang Han yang berada di dalam, langsunglah memulihkan kekuatannya.
Tetapi ya, dia tidak memiliki waktu yang begitu banyak sehingga dia keluar lagi dengan memiliki tujuan baru untuklah memusnahkannya saja. Dan pertarungan mereka kembali untuklah dilanjutkan. Karena si Raja Air sangat menginginkan rahasia dari Fang Han, maka ya Fang Han juga mengeluarkan semua rahasia yang dia punya. Berbagai serangan yang belum dia keluarkan, dikeluarkan juga guys. Sampai pada satu titik, Fang Han mengeluarkan pemurnian iblis surgawi, membuat si Raja Air sudah mulai kewalahan. Ditambah ya kekuatannya sudah mulai sedikit. Tetapi Fang Han tidak memberikan dia nafas sama sekali. Dirinya terus-terusan menerjang. Sekiranya Raja Air sudah tidak bisa untuklah bertarung, Fang Han memberikan satu kesempatan untuklah dia hidup. Asalkan dia memberikan segalanya dan memberitahu tentang asal-usul iblis surgawi. Tetapi sebagai raja, dia sama sekali tidaklah terima. Ya, bagaimana bisa seorang raja haruslah menjadi budak dari seorang manusia? Sehingga ya, dia pun mengeluarkan metode agung penghancuran iblis surgawi. Ternyata ya, wujudnya bukan capung ataupun lalat, melainkan adalah belalang sembah. Dan metode ini sama seperti meledakkan diri. Dan Fang Han haruslah terseret ke dalam metode tersebut. Mau tidak mau, Fang Han haruslah mengeluarkan naga Ian. Dengan akhiran, naga Ian berhasil untuklah menyegelnya. Setelah berhasil ya, naga Ian dan juga Fang Han ternyata telah menduga rencana tersebut. Maka dari itulah, Fang Han dan naga Ian telah memiliki rencana sebelumnya. Dan naga Ian memberitahu dengan tersegelnya iblis surgawi Raja Air ini, maka ya seluruh kemampuan ilahi milik dari Raja Air akanlah menjadi milik dari Fang Han. Untuk Long Xuan yang menyaksikan pertarungan ini ya, dia semakin sadar kalau Fang Han memiliki rahasia yang begitu sangatlah banyak. Ditambah Long Xuan semakin curiga kalau singa api ya berada di tangannya Fang Han. Seharusnya berada di tangan komandan iblis. Dari sini ya dia mencurigai Fang Han kalau 3 murid sekte Tai memang dialah yang menghabisinya. Setelah dari semua itu, Fang Jiang sungguhlah berterima kasih kepada Fang Han. Lalu datanglah salah satu murid dengan membisikkan sebuah laporan kalau 3 murid sekte Tai telah dihabisi oleh komandan iblis. Dan untuk sekte Tai telah mengeluarkan perintah pengejaran Tao Surgawi terhadap komandan iblis. Waduh. Dari sinilah mereka semua menganggap kalau komandan iblislah yang memicu peperangan antara makhluk abadi dan makhluk iblis. Dan sekarang orang-orang dari sekte Tai sedanglah pergi ke sekte iblis primordial untuklah menuntut penyerahannya guys. Tetapi untuk ayah dari komandan iblis yang dikenal sebagai Kaisar Primordial Iblis langsunglah menyerang pasukan sekte Tai yang membuat situasinya semakinlah kacau. Maka dengan begini ya, sekte Tai menyatakan peperangan kepada sekte iblis. Ya, benar-benar terjadi peperangan besar guys. Lalu, Fang Han berpamitan dengan alasan ya masih ada urusan yang haruslah diselesaikan. Setelah Fang Han pergi dari sana ya, Fang Qiang berniat untuklah melaporkan ini kepada Fang Qingsui. Sementara untuk 3 orang yang tidak dikenal, sungguh begitu sangatlah kesal. Siapa Fang Han ini bisa-bisanya menaklukkan iblis surgawi Gu Air. Untuk ketuanya ya meminta jangan bertindak terburu-buru karena misi mereka adalah bersembunyi di balik bayangan, menimbulkan kekacauan untuklah memicu perang antara makhluk abadi dan iblis. Dan untuk masalah ini mereka akanlah melaporkan kepada penguasa ilahi mereka guys. Sementara itu, untuk 2 keroco ini telah dilatih oleh Tuan Huanzhen untuklah menjadi kultivator. Mereka begitu sangatlah senang ya, tetapi mereka memiliki niat buruk dengan menjadi kultivator bisa menjadi hidup abadi
Dan itulah yang mereka inginkan dalam menikmati kekayaan serta balas dendam kepada Fang Han. 总管说的是。 Sementara itu untuk Fang Qingxue yang dijuluki sebagai ibu petir, dia telah berhasil untuklah menerobos ke tingkat ke-6 dari alam rahasia kekuatan ilahi. Setelahnya, dia mendapati laporan dari Fang Qiang kalau Fang Han telah berhasil menyegel Raja Air kembali. Dan untuk peperangan makhluk abadi dan iblis sebentar lagi akanlah terjadi. Qingxue sungguh tidak menyangka semua ini dipicu oleh komandan iblis. Kembali kepada Fang Han, kini berada di tempatnya Nagayan. Di sini ya, dia diberikan relik suci Dhamma milik dari Raja Air. Dia dipersilakan untuklah mengkonsumsinya. Maka dengan begini ya, bisa membantu dia untuklah maju dengan begitu pesat. Seperti biasa ya, metode latihan dari Fang Han ini terlalu begitu kejam guys. Tubuhnya akanlah selalu disiksa dan menderita. Tetapi ya, Fang Han selalu bisa untuklah mengatasinya. Dan Nagayan meminta kepada dia untuklah pelan-pelan saja berlatih. Karena dia telah menanamkan teknik pemotongan hebat. Dan dia bisalah mensimulasikannya menggunakan ki sejati Kaisar Kayu. Maka dengan begini, kekuatan sihirnya tidak akanlah terbatas. Setelah keberhasilannya, Fang Han langsunglah mencobanya dengan mengendalikan tungku 5 raja bergerak begitu sangatlah cepat. Dan secara tidak disengaja ya, Fang Han menabrak salah satu dari 3 orang yang sebelumnya sampailah meninggal dunia. Dan mereka berdua sungguhlah terkejut dan bingung cara menjelaskan ini kepada Raja Dewa. Alhasil ya, mereka memutuskan untuklah menghabisi nyawa dari Fang Han. Sedangkan untuk Long Xuan dan Fang Xiaoling langsunglah memarahi Fang Han. Karena dia telah menimbulkan masalah besar, jadi saran dari Xiaoling untuklah pergi dari sini. Sayangnya ya, mereka berdua telah berada di depannya Fang Han. Sontak, Fang Han meminta maaf atas kesalahannya. Sebagai kompensasinya ya, dia akan memberikan beberapa harta dan pil. Tetapi, mereka berdua menolak mentah-mentah. Karena yang mereka inginkan adalah nyawa dari Fang Han. Sehingga pertarungan mereka tidaklah bisa dihindari. Di dalam pertarungan tersebut ya, lawannya ini berkata, setelah dia berhasil menghabisi nyawanya, maka ya dia akanlah merebut asal muasal dari iblis surgawi Gu Air. Mendengar ini, Fang Han langsung terkejut dan tahu siapa dalang di balik orang yang menghancurkan segel tersebut. Ternyata ya mereka bertiga. Lantas dia memberitahu kepada Long Xuan dan Xiaoling kalau mereka berdua adalah musuh. Mereka berdua menyebut dirinya berasal dari klan dewa. Segala sesuatu yang berada di dunia ini, merekalah yang menciptakannya. Jadi ya mereka tahu cara untuklah menghentikan kuali 5 raja ini. Untuk Long Xuan dan Xiaoling sama sekali tidaklah berdaya dalam pertarungan. Berbagai serangan dari Long Xuan sama sekali tidaklah berpengaruh guys. Begitu juga berlaku dengan Fang Han. Nagayan akhirnya mengingat kalau mereka berasal dari klan dewa alam luar. Wow. Dan Nagayan menceritakan 10.000 tahun yang lalu, klan dewa menyerbu dengan kekuatan besar. Mereka memiliki tujuan untuklah memperbudak semua makhluk hidup. Seperti jalur keabadian, gerbang iblis, dan klan monster yang hampirlah musnah. Maka dari itulah adanya sebuah peraturan dari ketiga alam dewa, iblis, dan monster telah membuat kesepakatan. Jika bertemu dengan klan dewa alam luar, langsung saja habisi mereka. Jadi Nagayan menekankan klan dewa alam luar adalah musuh seluruh ciptaan.
dan Nagayan memintanya janganlah ragu untuk mengeluarkan biaya berapapun untuklah menghabisinya. Sehingga teknik pemotongan hebat dikeluarkan, membuat tangan kiri lawannya haruslah terputus. Dan untuk dewa satunya lagi melihat temannya sedanglah kewalahan, langsunglah membantu dan memberitahu kepada Fang Han kalau kedua temannya telah berada di neraka. Dan sebentar lagi dia akanlah menyusulnya. Mendengar ini ya, Fang Han sungguhlah murka. Padahal di awal dia inginlah bermain-main dengan mereka berdua. Tetapi karena mereka inginlah mati, maka dia akanlah mengabulkannya. Kapan lagi seorang manusia bisa menghabisi nyawa seorang dewa? Sehingga pertarungan mereka dimulai. Dan akhirnya Fang Han berhasil menumbangkan salah satunya dengan teknik pemotong hebat. Tubuhnya tercincang-cincang. Setelah dari itu ya, yang tersisa langsunglah dikejar-kejar oleh Fang Han. Sedangkan untuk Long Xuan dan juga Xiao Ling ternyata masihlah sehat walafiat. Dan mereka mengejar keberadaan dari Fang Han yang sedanglah bermain kejar-kejaran. Beruntungnya, dewa satu ini berhasil untuklah disegel oleh Fang Han. Dan mereka berdua bertanya-tanya, sebenarnya mereka berdua ini berasal dari mana? Dan Fang Han memberitahu ya, mereka berdua berasal dari klan dewa alam luar. Xiao Ling yang tidaklah tahu mempertanyakan apa maksudnya. Dan untuk Long Xuan sebagai klan naga ya, pastilah tahu tentang cerita semua ini. Tetapi kenyataannya, klan alam dewa luar ini tidak memiliki catatan yang begitu pasti. Jadi ya, Long Xuan mempertanyakan lagi, dari mana Fang Han mengetahui semua ini? Lantas, Fang Han juga kebingungan. Padahal ya, Long Xuan berasal dari klan naga. Kita tahu kalau klan naga ini ya memiliki umur yang begitu panjang, ternyata tidaklah mengetahui tentang klan dewa alam luar. Dan Fang Han ya beralasan dia telah membaca di buku catatan kuno kalau klan alam dewa luar ini memiliki konflik yang begitu besar dengan dunia mereka. Dan dia meminta untuk lupakan saja. Mereka haruslah fokus dengan tujuan utamanya, yaitu menuju reruntuhan Void. Dan kita bersambung untuklah episode 2 dan 3. Akanlah dilanjutkan untuklah Sabtu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya, Mimin juga baru tahu ada yang namanya klan dewa alam luar. Di awal-awal ya, Mimin kira mereka berasal dari klan monster. Ya, jika diibaratkan, klan alam dewa luar ini berasal dari wilayah barat. Sedangkan untuk Fang Han dan lainnya ya berasal dari wilayah timur. Sebagaimana kita tahu di setiap Tonghua, wilayah timur dan wilayah barat selalu berselisih ya. Entah apa artinya, tetapi ya yang Mimin baca-baca dari forumnya ataupun di Weibo ataupun di Kiki tentang wilayah timur dan wilayah barat itu ada konspirasinya guys. Dan semua ini dimasukkan ke dalam politik. Entah kalian percaya atau sama sekali tidak, tetapi ya di forumnya sudahlah bertebaran di mana-mana. Udah kayak trending topik gitu. Tetapi ya sampai saat ini untuk para developernya atau pembuat karyanya sama sekali tidaklah membuat pernyataan tersebut. Jadi ya anggapannya seperti kayak forum kalian berdebat aja, tetapi tidak ada hasil. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 千万不要硬劲，单破碎只有天人境的实力。